Hai Taurus, langsung aja ya. Di bulan April ini highlightnya adalah solar eclipse, gerhana matahari. Kita lihat nanti dengan kartu-kartu ini kalau memang berdampak pada Taurus ya. Dan plus untuk Taurus itu sangat-sangat signifikan adalah aspek Jupiter dan Uranus, konjang Uranus ya. Karena dua-duanya ada di Taurus. Jadi kita lihat. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher kalian welcome untuk join. Karena energinya kita suka ketukar ya. Jadi siapa tahu message-nya juga buat kalian. Dan jangan lupa untuk nonton sun sign kalian, moon sign kalian, dan juga rising sign kalian. Dan gue bacain ini lebih tepatnya untuk Taurus rising sign ya. Tapi semuanya ini ada sekarang ini ya. Semuanya ada di Aries rata-rata. Jadi dan Merkuri retrograde. Kita lihat ya dampaknya apa buat Taurus. Four of Cups. Under the deck. King of Pentacles, energi kalian sendiri nih, ya. Oke. Situasi saat ini kalian bosan dengan energi Four of Cups. Bosan, kalian nggak punya semangat baru, bahkan tawaran-tawaran, peluang-peluang yang datang itu kalian nggak punya semangat untuk bahkan ngerespon. Nah, dengan energi Four of Cups. Ini energi Cancer. Buat Taurus mungkin ini energinya tuh istilahnya tawaran-tawaran itu nggak ada yang menstimulasi gitu. Menstimulasi mindset kalian untuk bergerak, untuk membuat kalian itu is it worth it to go gitu loh. Apakah ini sesuatu yang layak untuk gue gerak gitu, gue jalan. Nah, seakan-akan gitu. Ini Cancer itu ada di rumah ketiga kalian tentang persepsi mindset kalian, wawasan kalian ya. Jadi tawaran-tawaran itu kurang istilahnya nge-trigger cara berpikir kalian gitu. Jadi kalian malas. Challenge ya. Justice. Ini energi Libra. Kita baru ngelewatin gerhana bulan di Libra ya kan. Gerhana bulan di Libra. Kemarin itu. Tanggal 25. Anyway. Buat Taurus. Itu. Karena ini challenge ya. Challenge kalian adalah menuntut keadilan. Ya kan, kalau bulan kemarin itu kita jelasin ya gerhana, nggak tahu deh gue jelasin apa enggak. Gue lupa juga di yang kemarin ya kan, bulan kemarin ya. Ini kan pisah ya, ini bukan berseri ya, ini bacaan terpisah. Tapi mungkin waktu kemarin itu buat beberapa dari kalian resonate, tapi yang sekarang nggak beresonate. Mungkin sekarang itu lebih resonate buat Taurus yang lain gitu kan. I don't know. Anyway, challenge kalian adalah menuntut keadilan atau bahkan challenge kalian adalah menciptakan keharmonisan, ya. Keharmonisan dalam kesehari-harian kalian sendiri, keseimbangan dalam kesehari-harian kalian. Ya. Dalam pekerjaan, ya, dalam hal-hal yang sifatnya personal, ya, dalam rutinitas kalian sendiri, mungkin dalam hal apa yang kalian makan. Jadi karena ini Libra,
kalian diminta untuk lebih menjaga keseimbangan dalam diri kalian, itu challenge-nya ya. Fondasinya Ten of Wands. Ten of Wands ini kalian siap melepaskan semua beban ya. Kalian sudah packing, bahkan kalian siap untuk pindah. Kalian siap untuk pindah ya. Ini bisa juga translocation. Translocation itu maksudnya pindah rumah, pindah kerja ya. Ini mungkin pindah rumah. Ini energinya Sagittarius. Mungkin kalian akan pindah dan berbagi tempat tinggal untuk sementara. Okay. Dan yang sudah lewat, the Fool. The Fool ini energi Aries ya. Buat Taurus ini adalah kalian sudah memulai ya, The Fool itu kalian udah siap memulai sesuatu yang baru, dan itu udah lewat ya. Udah lewat. Kalian udah siap memulai sesuatu yang baru, kalian sudah yakin dengan keputusan kalian itu ya. Yang jelas, gue di sini pengen gue selipin sedikit energinya gerhana matahari di Aries ya. Dampaknya apa sih buat kalian? Mungkin ini general reading ya guys. Cuma ngingetin. Karena gerhana matahari itu sifatnya lebih untuk mereka-mereka yang punya otoritas, mereka-mereka yang punya kuasa, mereka-mereka yang punya power ya, termasuk pemerintah, negara, lembaga, institusi, agama, ya. Bukan berarti nggak berdampak ke individu secara, pasti berdampak. Kalau lembaganya kena, istilahnya negaranya kena, masa individunya nggak berdampak? Ya pasti berdampak kan, tapi nggak secara langsung gitu, nggak secara langsung. Nah, buat Taurus ya, karena solar eclipse atau gerhana matahari ini ada di Aries, itu artinya di rumah ke-12 Taurus ya, yang mana itu semua tentang alam bawah sadar, spiritual, karma, kegelapan itu sendiri, segala sesuatu yang di luar nalar kita, ya, kemampuan kita bernalar, bahkan sesuatu yang beyond. Dan ini sangat-sangat wow gerhana matahari kali ini, karena bersamaan dengan gerhana matahari. Yang jelas gerhana matahari itu terbentuk karena ada new moon ya, ada bulan bersamaan di situ dengan matahari ya, jadinya gerhana matahari. Dan di situ ada juga Chiron. Chiron itu asteroid, the wounded healer. Dia tuh penyembuh trauma-trauma, ya, penyembuh trauma-trauma. Dan bersamaan dengan mereka juga ada si Merkuri yang lagi retrograde dan Venus juga di sana. Begitupun juga North Node-nya juga di Aries. Jadi rame banget lah di Aries. Jadi kalau lately gitu, kalau sekarang akhir-akhir ini kalian sibuk atau fokus kalian, concern kalian itu tentang karma, tentang spiritual, tentang kegelapan, hal-hal yang kalian gak bisa jelaskan ya, itu karena memang planetnya lagi banyak di situ, gitu loh. Ya. Wajar lah ya. Anyway, fokus kalian. Two of Wands. Kalian lagi di persimpangan jalan. Kalian mencoba meraba-raba di dalam persimpangan itu. Kalian mencoba melihat a glimpse ya, sedikit mencoba nerawang. Kalau gue ngambil jalan ini, ke depannya gimana ya? Kalau gue ngambil jalan ke sana, ke depannya gimana ya? Gitu. Lu di dalam persimpangan jalan, lu belum ngambil keputusan. Ya. Lu lagi mencoba untuk
merasa, ya, menimbang-nimbang. Itu kalau gue ngambil ini rasanya gimana ya? Semangat gue bakalan gimana ya gitu. Karena wands ya, elemen api nih. Ini energi Aries juga nih. Nah, dan bersamaan dengan gerhana matahari itu ada juga energinya Mars di Pisces ya, yang konjang artinya bersebelahan, lagi berdialog dengan Saturn sama-sama di Pisces, dan Neptune di Pisces juga. Neptune itu tentang visi, fantasi, mimpi, goal, idealnya tuh Neptune. Saturn bagaimana mewujudkan semuanya itu menjadi real, nyata. Saturn itu bagaimana kita membuat energinya itu apa yang membuat kita lebih tanggung jawab, mandiri, dan disiplin. Dan Marsnya juga di situ. Mars itu dewa perang. Tindakan kita apa? Tapi masalahnya semua itu ada di Pisces. Ya, artinya gini loh. Pisces itu kan dreamy banget ya. Mars itu sebenarnya ada di ruler planetnya si Aries. Makanya dia dewa perang gitu kan. Debrak-debruk. Nah, begitu Mars masuk ke Pisces dipaksa diem. Nah, untuk menyeimbangi energi gerhana matahari yang memang kita harus healing dulu gitu loh. Kita harus healing dulu karena ada itu kan penyembuh trauma tadi itu. Ya. Karena itu portalnya lagi kebuka tuh dari gerhana bulan di Libra sama gerhana matahari ya, dari tanggal 25 kemarin ya sampai jadi gerhana itu energinya sebenarnya panjang ya. Energinya panjang, bukan berarti kita disuruh diem, benar-benar diem. Tapi kita diminta istilahnya untuk lebih melihat ke belakang dengan Merkuri retrograde juga ya. Kalau belum ada yang belum ngerti tentang Merkuri retrograde, ini retrograde ini istilah astrologi maksudnya di dalam astrologi itu artinya bukan mundur ya, tapi lebih sifatnya diam. Planet-planet manapun, planet apapun yang lagi retrograde itu artinya planet itu lagi diam. Dan di saat diam itu dia posisinya lagi paling dekat dengan bumi ya. Karena buminya berputar, jadi persepsi kita dalam melihat planet itu seakan-akan mundur. Nah, istilahnya energinya itu konsentrate banget gitu loh. Karena dekat dengan bumi juga gitu kan. Nah, kalian masih mencoba menelaah lagi tentang apapun yang sifatnya kegelapan tadi atau spiritual tadi, ya. Karma tadi, ya. Sehingga kalian masih dalam persimpangan ini loh. Nah, karena masih belum bisa memilih, masih mengira-ngira. Kurang lebih itu dampaknya buat kalian. Dan anyway, the near future, the Chariot, the world must go on. Bumi tetap harus berputar, cuy, gitu. The show must go on, gitu kan. Dengan energi the Chariot, tetap gue harus jalan, gue tetap harus pindah, tetap gue harus, dan gue istilahnya kalian akan bisa mengendalikan diri kalian, ya. Lebih bisa mengendalikan diri di sini. Kalian akan mendapatkan kemenangan, ya. Kemenangan dalam menguasai diri kalian, ya, untuk tetap maju, gitu. Apapun itu persepsinya, gitu. Karena ini Cancer ya, energi Cancer. Lagi-lagi tentang persepsi dan mindset kalian sendiri. Mungkin ini juga tentang pindahan, ya. Udah nggak ada lagi tempat yang bisa membuat kalian puas, tapi whatever lah, gue jalan. Nah, kurang lebih gitu ya. Anyway, bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? 9 of Wands. Kalian udah capek.
Kalian udah capek. Kalian ingin bahkan ngelepasin semuanya. Energinya Sagittarius. Kalian udah males juga sih berbagi mungkin ya. Keinginan kalian untuk berbagi itu udah males. Udah capek. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, Two of Swords, energi Libra. Kalian ragu. Ini Two of Swords, Two of Wands. Ya. Kalian ragu, kalian bimbang, ya. Dengan ini cara berpikir kalian juga. Maksudnya ini lebih kepikiran gitu maksudnya. Two of Swords itu kalian belum bisa mengambil keputusan gitu aja. Dan kalian belum bisa mengambil keputusan dan mengkomunikasikannya. Ya. Itu ada moonnya juga di situ. Ya kan? Kira 6 bulan di Libra kemarin. Ya kalau istilahnya mungkin ada sesuatu yang sifatnya emosional dalam kesehari-harian dan rutinitas kalian ya, yang mungkin kalian bimbang, ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau mengkomunikasikannya. Komunikasi nggak ya gitu, ngomong nggak ya gitu, masih ragu-ragu dalam berkomunikasi lah lebih tepatnya. Hope and fears, Ace of Pentacles. Kalian mengharapkan dapat peluang-peluang baru, dapat peluang, opportunity, kesempatan, dapat tawaran, sifatnya mungkin pekerjaan baru. Outcome, Five of Pentacles. Kalian merasa terabaikan, merasa tersisihkan, kalian merasa tidak dipedulikan, tersingkirkan. Kalian merasa, untuk beberapa dari kalian mungkin kalian merasa kekurangan ya, secara materi, finansial. Ya. Ini energi Capricorn. Artinya kalian pingin travel tapi uangnya kurang. Kalian mau pindah tapi uangnya kurang, ya kan? Jadi itu mempengaruhi juga tentang jalan apa yang kalian ambil. Ya, kalian ini persimpangan jalan. Nah, itu dah. Kalian merasa agak sendiri. Oke. Alam bawah sadar kalian, King of Pentacles, energi kalian sendiri, Taurus. Nah, yang sangat signifikan di Taurus itu adalah energinya Jupiter dan Uranus, ya kan? Jupiter dan Uranus itu dari tanggal 15 sampai 26, hampir terakhir ya. Hampir akhir bulan. Jadi Jupiter tuh apa sih? Jupiter itu energinya gini. Jupiter itu energi spiritual, berkah spiritual, ya. Berkah itu kita akan dapatkan di saat kita mampu melampaui batasan-batasan kita, apapun itu batasan kita. Karena kebanyakan ya yang menciptakan batasan itu kan adalah diri kita sendiri. Kita nggak punya batas kok. Badan kita aja punya kemampuan yang kadang-kadang kita batasin. Ya, walaupun memang badan kita sendiri terbatas gitu, punya kemampuan, ya kan? Ideologi kita yang batasin kita, ya kan?
mindset kita sendiri, cara berpikir kita sendiri yang buatnya. Nah, Uranus, Jupiter itu planet berkah gitu kan. Kalau kita bisa step beyond our own limit gitu, bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita sehingga kita berevolusi kan gitu ya, nggak kembali ke yang lalu gitu loh, ya kan? Karena kita nggak jalan mundur kan. Nah, Uranus itu energi adalah keunikan diri kita sendiri, jati diri kita sendiri, yang mana hal-hal yang sifatnya sudah obsolete, udah nggak sesuai, diterjang, tebas, ya, lampaui batasan-batasan itu, gitulah. Nah sekarang dengan energinya Jupiter konjang, artinya berdialog atau bersebelahan gitu ya, duduk belah-belahan gitu sama si Uranus. Jadi gimana nih gitu? Gimana nih kita mau melampaui batasan-batasan kita nih? Ini mana yang masih bisa diterima, mana yang enggak? Kurang lebih si Uranus akan nanya gitu. Emang yang jadi batasan apa sih? Ya, kurang lebih gitu deh. Nah, itu energinya si Jupiter konjang sama Uranus ya. Dan ini tentang bagaimana kalian ingin, bagaimana konsep kalian ingin dilihat oleh orang lain gitu. Untuk Taurus. Ya. Karena gue bicara untuk Taurus itu di rumah pertama, ya. Dan rumah pertama itu artinya adalah bagaimana kalian ingin mengkonsepkan diri kalian sendiri untuk dikenal, untuk dilihat, gitu. Ya. Kalian yang teguh, kalian yang komitmen, ya. Kalian yang menjunjung tinggi nilai dan adab, tradisi, budaya, gitu. Komit, ya. Batasan-batasan kalian yang mana? Gitu, kurang lebih. Oke, udah segitu aja dulu buat Taurus. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dah.